Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Baik, anak-anak Bapak semuanya, Bapak akan menjelaskan tentang hukum Archimedes. Nah, silakan dengarkan dengan maksimal. Semoga apa yang Bapak jelaskan nantinya dapat dipahami dan dimengerti oleh anak Bapak semua. Dapat kita terangkan bahwasanya hukum Archimedes berbunyi suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang sama dengan berat zat cair yang dipindahkannya. Jadi hukum ini menjelaskan adanya keterkaitan gaya berat dan gaya ke atas pada suatu benda jika dimasukkan ke dalam air. Akibatnya adanya gaya angkut atau gaya angkat ke atas atau disebut dengan gaya mengapung. Dan tentunya benda yang ada di dalam zat cair beratnya akan mengalami pengurangan. Akibatnya, benda yang diangkat dalam air akan terasa lebih ringan jika dibandingkan saat diangkat di darat. Anak-anak Bapak pernah lihat film Titanic atau film kapal Van Dijk? Film yang cukup menyedot perhatian dunia karena mengangkat kisah nyata tentang tenggelamnya kapal Titanic. Titanic dikenal sebagai kapal mewah. Pelayarannya pada saat itu sangat dinantikan. Peristiwa tenggelamnya kapal ini terjadi setelah kapal menabrak gunung es dan terjadi kebocoran. Kapal yang semulanya berlayar tenang di lautan kemudian mengalami tabrakan sehingga agak menggesek. Ini mengakibatkan pelat lambung Titanic melengkung ke dalam di sejumlah tempat di sisi kanan kapal dan mengoyak 5 dari 16 kompartemen kedap airnya. Selama 2,5 jam selanjutnya kapal perlahan terisi air dan kapal tersebut tenggelam. Baik, selanjutnya setelah tadi Bapak menjelaskan tentang pengertian hukum Archimedes, Bapak akan menjelaskan selanjutnya tentang kemudian 3 hal yang perlu diperhatikan dalam hukum Archimedes. Yang pertama, tenggelam. Keadaan ini terjadi ketika massa jenis zat cair lebih kecil dari massa jenis benda. Contohnya besi atau baja akan tenggelam jika dimasukkan ke dalam air karena massa jenis besi lebih besar daripada massa jenis air. Pada keadaan tenggelam, berat benda di dalam cairan lebih besar dibandingkan gaya ke atas oleh cairan. Jadi sering disebut dengan gaya tekan air lebih kecil daripada berat benda, membuat benda tersebut tenggelam. Melayang. Keadaan ini terjadi ketika massa jenis zat cair sama dengan massa jenis benda. Benda yang melayang berada di antara dasar bejana dan permukaan cairan. Contohnya, telur yang dimasukkan ke dalam air yang lalu ditambahkan sedikit garam akan membuat telur tersebut melayang karena massa jenis keduanya sama. Jadi sering disebut ketika gaya tekan air sama dengan berat benda, maka benda tersebut akan melayang. Hal yang sama terjadi juga pada ikan. Ikan dapat menyamakan beratnya dengan berat air yang dipindahkan supaya bisa melayang. Caranya, apakah ikan akan mengisi pundi-pundi berenangnya dengan udara. Kemudian yang ketiga ialah terapung. Keadaan ini terjadi saat massa jenis zat cair lebih besar daripada massa jenis benda. Contohnya styrofoam atau plastik akan terapung jika dimasukkan ke dalam air. Contoh penerapan hukum Archimedes pada benda terapung ialah ketika gaya tekan air lebih besar daripada berat benda. Bapak akan menjelaskan tentang rumus hukum Archimedes. Jadi hukum Archimedes akan menghitung gaya tekan ke atas, disebut dengan FA, dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu yang pertama, massa jenis atau disebut dengan fluida, disimbolkan dengan P. Semakin besar massa jenis fluidanya, maka semakin besar gaya yang akan dihasilkan. Sebaliknya, semakin kecil jenis fluidanya, maka semakin kecil gaya atas yang dihasilkan. Yang kedua, volume benda disimbolkan dengan V. Semakin besar volume benda, maka semakin besar gaya atas yang dihasilkan. Sebaliknya, semakin kecil volume benda maka diangkat, maka semakin kecil gaya atas yang akan dihasilkan. Kemudian yang ketiga, gravitasi benda disimbolkan dengan G. Semakin besar gravitasi benda, maka semakin besar gaya yang dihasilkan. Semakin kecil gaya gravitasi benda, maka gaya yang dihasilkan juga semakin kecil. Kita tahu kapal laut contohnya, aneh gak sih? Kapal laut kan biasanya terbuat dari baja atau besi. Nah, kok bisa tetap merapung di atas laut? Apakah mereka tidak tenggelam?
Harusnya dengan bahan yang berat segitunya mereka tuh tenggelam. Mengapa demikian? Hal ini terjadi karena gaya angkat pada kapal sebanding dengan berat kapal. Bagaimana caranya? Begini, kapal laut memiliki bentuk berongga sehingga volume air yang dipindahkan lebih besar dan gaya angkat ke atas lebih besar juga. Nah, kapal Titanic kenapa bisa tenggelam? Kemungkinan karena fungsi rongga untuk memindahkan air sudah rusak sehingga berat kapal menjadi lebih besar dari air. Pengetahuan lengkap seputar kapal beserta transportasi air lainnya bisa kamu temukan pada buku terkait atau hal-hal lain, atau kawan-kawan bisa atau anak bapak juga bisa membaca buku di perpus. Mungkin itu saja yang dapat bapak sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Dan juga nantinya bapak akan menampilkan eksperimen tentang percobaan hukum Archimedes ini pada telur.